warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Ibu Guru akan menjelaskan materi yang berjudul Upaya Keseimbangan dan Pelestarian Sumber Daya Alam di Lingkungannya. Selanjutnya, apa sih upaya pelestarian sumber daya alam? Jadi, di lingkungan sekitar terdapat jenis sumber daya alam atau yang biasa kita singkat yaitu SDA. Sumber daya alam telah memberikan kita banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, kita bisa makan, bisa berpakaian dengan rapi, berpergian dengan menggunakan kendaraan, dan sebagainya. Berbagai manfaat tersebut tidak akan terus-menerus diperoleh dari sumber daya alam jika kita sebagai manusia tidak melakukan upaya-upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Sumber daya alam akan habis atau akan berkurang fungsinya jika kita tidak melestarikan dengan baik. Upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitar, contohnya setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam, baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungannya. Contohnya ya anak-anak, kita kan di rumah mempunyai lampu. Untuk menerangi ruangan rumah, kita menggunakan cahaya listrik. Kemudian listrik itu berasal dari batu bara. Jadi batu bara itu termasuk sumber daya alam. Kemudian di rumah kita menggunakan sumber daya air. Sumber daya air itu termasuk sumber daya alam atau SDA. Jadi, di dalam rumah kita terdapat berbagai perabotan yang menggunakan bahan yang terdiri dari kaca, besi, dan lain-lain. Upaya untuk melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitar, Ibu Guru mempunyai contohnya, yaitu yang pertama, kita sebagai diri kita sendiri ya, jadi kita semua itu harus menghemat energi. Atau contohnya itu kita harus mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan, seperti lampu, setrika, dan lain-lain. Kemudian kita harus menggunakan barang yang bisa kita daur ulang seperti spidol. Misalnya, jika kita menggunakan spidol di papan tulis, kita jangan buang, tetapi kita isi ulang kembali. Dan kemudian ada botol sanglet, kan di rumah punya sanglet kan ya anak-anak. Setelah udah habis, nanti botolnya jangan dibuang, tetapi kita isi lagi yang baru. Kemudian contoh yang ketiga yaitu menghemat penggunaan air. Contohnya ketika kita mandi itu kita tidak boleh menggunakan air yang berlebihan. Kita harus menghemat air itu dengan baik. Kemudian kita harus memanfaatkan air sisa untuk keperluan lainnya. Kita bisa menggunakan air sisa itu bisa mencuci kaos kaki kita dan lain-lainnya. Kemudian contoh yang lainnya adalah memanfaatkan lahan kosong untuk ditanam dengan berbagai jenis tanaman. Tanaman itu berfungsi untuk melestarikan sumber daya alam dan juga tanah. Contohnya kan di rumah ada lahan ya. Jika lahan itu kosong, kita menanam lahan itu bersama orang tuanya, menanam pohon cabai atau pohon dan lainnya ya, supaya lahan itu tidak kosong. Kita harus memanfaatkan dengan baik. Selanjutnya yaitu cara melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, kita menanam banyak pohon. Yang kedua yaitu melestarikan tumbuhan serta hewan-hewan yang langka. Yang ketiga, merawat dan menjaga hutan yang mempunyai banyak pohon untuk kehidupan. Yang keempat, melakukan tebang pilih dan tidak membakar hutan sembarangan demi membuka lahan.
Yang kelima, memberikan makan secara rutin kepada hewan yang diternak. Berikut ini adalah contoh penghematan air bagi sumber daya alam dan mematikan lampu upaya penghematan listrik bagi sumber daya alam. Baiklah, sekian itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.